Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, nama saya Amelia Rizaningrum, NIM 73114170809, Rombel Manajemen SDMB 2017. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Recruitment and Selection Practice Among Non-Governmental Organization NGOs in Ghana, yang diteliti oleh Eugen Abrawah, Giyuhi, Ramos Agiari, dan Anita Asamani, yang terbit pada tahun 2018 dalam jurnal yang bernama Laboratory. Selanjutnya, latar belakang. Ada sebuah bukti yang telah membuktikan bahwa rekrutmen dan seleksi berhubungan signifikan positif terhadap kinerja organisasi dalam Gamaga 2014. Dan juga ada sejumlah temuan baru-baru ini yang menyatakan bahwa komponen SDM, rekrutmen dan seleksi, budaya pemerintah atau nasional dalam Salge dan Vera 2012, Talis, Prabu, dan Candy 2009 yang bertujuan untuk mencapai tujuan kinerja LSM dalam Lauho dan Otusannya 2014. LSM sendiri menurut Abrawah dan G 2017, Boyce 2015 adalah entitas yang pertama, organisasi yang dilembagakan, yang kedua, pribadi atau terlepas dari pemerintah, yang ketiga, distribusi nirlaba, artinya laba dari yang diperoleh itu tidak kembali ke pemilik atau direktur. Yang keempat, pengelolaannya dilakukan sendiri. Yang kelima, bersifat sukarela, yang berfungsi sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat sebagai akibat faktor struktural, ekonomi, dan politik dalam Boyce 2015 yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dalam Abrawah, Guaye, Omondi, OC, dan Sarbar 2015. Sehingga kelangsungan hidup SDM ini sangat penting bagi donor dan masyarakat. Karena LSM adalah suatu organisasi yang pekerjaannya mempengaruhi masyarakat dalam Masdeh 2015. Selain itu, LSM di Ghana ini juga mempunyai budaya yang biasa disebut dengan sistem Noba, yang telah dikonfirmasi oleh Bob Miliah 2005 bahwa LSM di Ghana berasal sebagai dukungan dari gereja oleh para misionaris dengan sistem Ghana Noba atau sistem swadaya. Selain hal-hal di atas, juga ada kesenjangan literatur mengenai dua tingkat rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengeksplorasi apakah ada perbedaan rekrutmen dan seleksi pada tingkat manajerial dan tingkat karyawan. Yang kedua, hubungan rekrutmen dan seleksi pada tingkat organisasi terhadap kinerja operasional yang dimediasi oleh modal sumber daya manusia atau HC. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi pada tingkat karyawan terhadap kinerja operasional yang dimediasi oleh komitmen afektif atau AOC, komitmen normatif atau NOC, dan komitmen berkelanjutan atau NOC. Pengembangan teori komitmen. Jika pekerja menemukan proses rekrutmen dan seleksinya adil, maka akan memotivasi mereka untuk menunjukkan perasaan diidentifikasi organisasi. Dalam Mayer dan Allen 1991, sehingga akan membawa komitmen organisasi yang diperlukan. Yang kedua, praktek HRM yang efektif dalam LSM akan meningkatkan komitmen organisasi terhadap kinerja operasional dalam Abrawah dan GE 2007. Modal sumber daya manusia. Keberhasilan LSM ini sangat bergantung pada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dalam Ekuwaba, Ikoma, dan UFOMA 2015,
Tujuan utama untuk menetapkan dan menangani praktek SDM dalam organisasi adalah mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan untuk mencapai keunggulan kompetitif sesuai pendapat Scalar and Jackson 2007 melalui praktek rekrutmen dan seleksi yang efektif. Hipotesis penelitian. Secara keseluruhan, hipotesis penelitian ini ada 12. Yang pertama, H0, tidak ada perbedaan rekrutmen dan seleksi antara tingkat manajerial dengan tingkat karyawan. H alternatif, ada perbedaan rekrutmen dan seleksi antara tingkat manajerial dengan tingkat karyawan. H1A, rekrutmen dan seleksi tingkat organisasi berhubungan signifikan dengan kinerja operasional LSM 3. H1B, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan berhubungan signifikan dengan kinerja operasional LSM 3. H2A, rekrutmen dan seleksi tingkat organisasi berhubungan signifikan dengan modal sumber daya manusia LSM 3. H2B, modal sumber daya manusia secara positif memediasi hubungan antara rekrutmen dan seleksi dengan kinerja operasional. H3A, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan berhubungan signifikan dengan komitmen afektif LSM 3. H3B, komitmen afektif secara positif memediasi hubungan antara rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan dengan kinerja operasional. H4A, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan berhubungan signifikan dengan komitmen normatif LSM 3. H4B, komitmen normatif secara positif memediasi hubungan antara rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan dengan kinerja operasional. H5A, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan berhubungan signifikan dengan komitmen berkelanjutan LSM 3. H5B, komitmen berkelanjutan secara positif memediasi hubungan antara rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan dengan kinerja operasional. Selanjutnya, model penelitian di penelitian ini ada 2. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan dengan kinerja operasional yang dimediasi oleh modal sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan dengan kinerja operasional yang dimediasi oleh komitmen afektif AOC, komitmen normatif NOC, komitmen berkelanjutan NOC. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 81 manajer, 111 karyawan dari LSM pada bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan yang berada di wilayah Grand Ahafo, Ashanti, Barat Ghana, dan Utara Ghana. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif berbentuk kuesioner. Penelitian ini dalam pengambilan surveinya menggunakan metode survei cross-sectional, dan penelitian ini menggunakan analisis regresi dan analisis mediasi untuk analisis data. Hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan rekrutmen dan seleksi tingkat organisasi berhubungan signifikan dengan kinerja operasional. Selain itu, rekrutmen dan seleksi tingkat organisasi juga berhubungan signifikan dengan modal sumber daya manusia, sehingga H1A dan H2A diterima. Dan untuk variabel mediasi, ketika diuji, variabel mediasinya signifikan dan variabel independennya tidak signifikan, sehingga H2B diterima. Selanjutnya pada tabel 4 menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi tingkat karyawan berhubungan signifikan dengan kinerja operasional, sehingga H1B diterima. Selanjutnya pada tabel 5 menunjukkan hasil analisis regresi yang menunjukkan rekrutmen dan seleksi berhubungan signifikan terhadap komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen berkelanjutan, sehingga H3A, H4A,
Pada tabel 6, peneliti melakukan analisis mediasi. Ketika komitmen afektif dan komitmen normatif diuji, dampak rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja operasional menjadi tidak signifikan, sehingga H3B dan H4B diterima. Sedangkan ketika komitmen berkelanjutan diuji, dampak rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja operasional menjadi signifikan, sehingga H5B ditolak. Dan selanjutnya pada tabel 7 mengungkapkan bahwa ada perbedaan rekrutmen dan seleksi pada tingkat manajerial dan tingkat karyawan, sehingga menolak H0 dan menerima H alternatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa manajer SDM dan membuat kebijakan LSM di Ghana telah mempraktikkan manajemen SDM yang efektif. Hal itu ditandai dengan diterimanya H1, adanya perbedaan rekrutmen dan seleksi antara tingkat manajerial dengan tingkat karyawan. Selain itu, penelitian ini sesuai pendapat bahwa rekrutmen dan seleksi yang efektif akan melengkapi organisasi dengan sumber daya yang bersedia memperagakan komitmen. Dalam Abrowa dan G 2017 untuk mendorong kinerja operasional dalam Law YAM dan Tang 2010 dari organisasi. Untuk keterbatasan penelitian ini, yang pertama menggunakan metode cross-seksional, yaitu menguji data penelitian di satu waktu saja. Yang kedua, menggunakan beberapa wilayah di Ghana, jadi tidak menyeluruh. Selanjutnya, saran penelitian. Saran praktis dari penelitian ini itu perlunya manajer SDM untuk melakukan rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk meningkatkan kinerja operasional. Yang kedua, perlunya manajer SDM untuk meningkatkan modal sumber daya manusia dan komitmen afektif dan komitmen normatif untuk meningkatkan kinerja operasional. Saran untuk penelitian mendatang, yang pertama, perlunya melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar dan berbeda wilayah untuk generalisasi hasil. Dan yang kedua, menggunakan metode longitudinal sehingga melakukan pengujian dengan rentang waktu sehingga hasilnya lebih otentik. Instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian recruitment and selection, di sini saya mengambil dari artikel lain yang berjudul Study on Relationship Between Recruitment and Selection and Employee Performance in Technical Training Institute in Kenya, yang diteliti oleh Roshombua DKK tahun 2019 dan terbit pada International Journal Scientific Research and Management. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.